Shalom Bapak Ibu serta jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Tiberias Entrop yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan beribadah di hari Minggu Raya ini, tanggal 26 April 2020. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertahta di tengah-tengah kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal lewat Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di pagi hari ini, kami datang dan bersyukur atas kasih pimpinan penyertaan Tuhan sepanjang seminggu yang lalu dalam hidup kami, bahkan di hari-hari lalu hidup kami. Tuhan sudah menjaga, menolong, memberkati, dan kami semua boleh ada di hari Minggu tanggal 26 ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kasih pertolongan dan berkat-berkat Tuhan akan terus nyata di dalam hidup kami. Dan lewat semua ini, ketika kami menikmatinya, ada syukur yang terus kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau beribadah kepadamu walaupun di rumah kami masing-masing, karena situasi dan kondisi sudah seperti begini ya Tuhan. Kami percaya bahwa dua atau tiga orang yang berkumpul di dalam nama-Mu, Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu, kami datang dan menabiskan ibadah Minggu Raya di tanggal 26 April 2020 ini. Sejak awal, pertengahan sampai selesainya, kiranya semuanya boleh jadi hanya untuk hormat dan puji bagi nama-Mu saja ya Bapa. Demi Kristus Yesus kami sudah berdoa dan siap memulai dengan ibadah di saat ini. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus berkati, di saat situasi dunia yang menegangkan akibat penyebaran virus COVID-19 ini, hampir semua sektor di negeri kita mengalami goncangan, terutama di bidang kesehatan, bidang sosial, bidang ekonomi, bidang pariwisata, usaha kecil menengah, transportasi, dan sektor-sektor lainnya yang melumpuhkan perekonomian kita semua. Tetapi puji Tuhan, karena sampai dengan saat ini kita masih terus beraktivitas walaupun dalam keadaan yang terbatas, tetapi Tuhan masih terus memberkati, melindungi kita dengan cukup makan pakai, dan terus berdoa untuk pertolongan Tuhan bagi saudara-saudara kita yang mungkin saat ini juga sangat-sangat berkekurangan. Kiranya di waktu-waktu mendatang ada berkat Tuhan yang diberikan kepada mereka dan ada syukur yang dikembalikan kepada Tuhan. Kekasih di dalam Yesus, dalam keadaan seperti ini akan ada banyak orang yang tergoncang iman dan percayanya, serta kehilangan pengharapan kepada Dia yang kita percayai. Oleh sebab itu saudara, kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk menguatkan hati, iman, dan pengharapan daripada jemaat akan kasih perlindungan Tuhan yang tidak terbatas oleh apapun juga, sejak dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haruslah kita sampaikan kebenaran firman Tuhan itu dengan benar, dengan sebenar-benarnya,
dan dengan benar. Penekanan saya adalah firman Tuhan harus kita sampaikan dalam kebenaran. Apa artinya ini, saudaraku? Kita tidak boleh ada motivasi lain di balik firman Tuhan yang kita sampaikan kepada jemaat Tuhan. Nah, kekasih dalam Tuhan, adapun topik yang akan menjadi pembicaraan kita pada minggu pagi hari ini adalah segala sesuatu dari Allah, yang terdapat di dalam Roma pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-36. Dan sebagai ayat bacaan, kita dapat membacanya dari Roma 11 ayat 33 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih dalam Tuhan, biasanya seseorang ketika mengambil sebuah topik atau bagian firman Tuhan sebagai rujukan dalam pemberitaan firman Tuhan, biasanya dia telah mempunyai gambaran tentang apa yang akan menjadi fokus pembahasannya. Ini yang seringkali kita sebut dengan praanggapan. Ya. Di sini orang tersebut akan memaksakan ayat-ayat firman Tuhan atau bagian-bagian tertentu dari firman Tuhan untuk dapat membenarkan pandangannya yang sebelumnya, pandangan yang sudah diambilnya atau dalam praanggapannya itu. Atau dengan kata lain, ia akan memasukkan kehendaknya sendiri ke dalam bagian firman Tuhan untuk mencapai apa yang ia inginkan. Nah, analisis ataupun penafsiran semacam ini yang biasanya kita kenal dengan nama penafsiran alegoris. Kekasih dalam Tuhan Yesus, jemaat Tiberias yang diberkati Tuhan, dalam Alkitab terdapat begitu banyak kata-kata yang mempunyai makna yang sangat unik. Oleh sebab itu, dalam menafsir firman Tuhan, kita tidak boleh mengabaikan konteks di mana bagian tersebut ada. Karena apabila penafsir mengabaikan konteksnya, sama seperti dia menggunting bagian tersebut lepas dari kitab itu. Ini yang sering kali kita biasanya dengar juga, bahwa ada konteks dekat dan juga ada konteks jauh. Jadi dalam penyelidikan atau dalam menganalisis bagian-bagian tertentu, kalau kita tidak mendapat pemahaman dari ayat itu sendiri, dari kata itu sendiri, kita harus melihat secara keseluruhan. Ayat-ayat sebelumnya atau ayat-ayat sesudahnya, ataupun juga topik bahasan yang sebelumnya, pasal sebelumnya, dan pasal-pasal sesudah itu. Kemudian, jangan pula kita memberi makna atau perhatian yang berlebihan
hanya pada satu kata, tetapi makna yang dimaksud oleh penulis haruslah bergantung pada kalimat atau konteks di mana kata itu dipakai. Saudara yang Tuhan Yesus berkati, ada juga orang tertentu yang senang untuk mengutip ayat-ayat Alkitab tanpa penafsiran yang memadai dan analisis konteks yang benar, karena ingin untuk mencapai tujuan tertentu atau mempunyai motivasi-motivasi yang lain. Kekasih dalam Tuhan, Roma 11 ayatnya yang 36, saya ulangi bunyinya demikian, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, agar kita dapat memahami bagian ini dengan benar, maka kita harus melihatnya secara utuh. Apakah konteks ini berbicara tentang apa? Konteks ini berbicara tentang penyelamatan bangsa Israel. Walaupun sekarang ini bangsa Israel atau bangsa Yahudi masih keras tengkuk karena ketidakpercayaan mereka. Mereka sedang dalam masa-masa penantian kedatangan Mesias. Jadi Tuhan Yesus yang 2000 tahun yang lalu sudah datang, mereka menganggap bahwa itu bukanlah Mesias. Tetapi pada waktunya nanti saudara, yaitu pada waktu perkenaan Allah, ini firman Tuhan yang katakan, ya. Jadi pada waktunya nanti, yaitu pada waktu perkenaan Allah, maka bangsa ini akan menerima keselamatan juga ketika Yesus sebagai pembebas akan datang kembali. Oleh sebab itu saudaraku, kita yang adalah domba-domba yang tadinya dari luar kandang dan ranting atau cabang-cabang cangkokan, tidak boleh menganggap mereka, tidak boleh menganggap bahwa bangsa Israel atau bangsa Yahudi ini adalah mereka jahat karena mereka yang menyalibkan Sang Juru Selamat. Tetapi juga kita berkewajiban untuk tetap mendoakan mereka karena ketegaran hati mereka, saudaraku. Maka Injil boleh menjadi bagian kita. Karena ketegaran hati mereka, Injil boleh menjadi milik kepunyaan kita juga. Kekasih dalam Tuhan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Ini adalah tema kita dalam ayat yang ke-36 ini. Bukan bermaksud untuk memberitahukan kepada kita bahwa keadaan sulit yang saat ini kita hadapi, yaitu keterbatasan-keterbatasan yang sedang menimpa kita karena COVID-19 ini, dan penderitaan-penderitaan kita yang lain, itu semuanya berasal dari Allah. Seakan-akan Allah yang membuat semua ini terjadi bagi kita sebagai hajaran, sebagai pencobaan, sebagai siksaan, karena kita telah jauh dari Tuhan dan tidak melakukan apa yang dikehendakinya. Kekasih di dalam Tuhan Yesus, mungkin di bagian lain dalam firman Tuhan ada bagian-bagian yang bermaksud seperti demikian. Tetapi saya mau katakan kepada jemaat Tuhan bahwa bagian firman Tuhan ini tidak bermaksud sama sekali, tidak bermaksud demikian. Jadi jangan kita memberi makna dalam situasi seperti ini seakan-akan bahwa virus
COVID-19 ini berasal dari Allah untuk menghajar umat manusia yang sudah jauh dari Tuhan. Itu adalah pandangan yang keliru dan penafsiran yang tidak berdasar. Sekali lagi saya katakan, itu adalah pandangan yang keliru dan penafsiran yang tidak berdasar. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, yang dimaksud dalam ayat ini bahwa segala sesuatu adalah sesuatu yang tidak dapat kita lepaskan dari dalam konteksnya. Kita lihat ayat 33, yaitu kekayaan kemurahannya, hikmat dan pengetahuannya, serta keputusan-keputusannya yang tidak terselidiki dan jalan-jalannya yang tidak terselami. Artinya bahwa segala sesuatu itu dimaksud, segala sesuatu yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang terbaik dari Tuhan. Bukannya kita menafsirkannya bahwa segala sesuatu itu adalah bahwa Allah sebagai pemberi virus, karena kan segala sesuatu itu dari Allah. Ini adalah pemahaman bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah, maka itu adalah pandangan yang tidak berdasar. Kekasih dalam Tuhan, seandainya saja kalau benar demikian, maka ada beberapa pertanyaan, tetapi cukup kali ini saya memberikan beberapa pertanyaan saja yang harus kita jawab dengan jujur. Ya, yang pertama, pertanyaan yang pertama, apakah kejatuhan Adam dan Hawa itu berasal juga dari Allah? Pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, saudaraku, apakah sakit penyakit yang kita alami, sakit penyakit yang Ayub alami pada waktu itu, juga berasal dari Allah? Pertanyaan yang ketiga, atau apakah banjir bandang yang tahun lalu terjadi bagi saudara-saudara kita yang berada di Sentani, apakah itu juga berasal dari Allah? Kekasih dalam Tuhan, sementara material yang menghancurkan perumahan dan kota Sentani itu adalah bebatuan dan bongkahan sisa-sisa penebangan pohon. Apakah memang Tuhan menebang pohon untuk mau membangun surga bagi kita? Kan tidak demikian. Jadi saudaraku, jangan kita menuduh Allah sebagai penyebab semua ini. Itu adalah ulah kita sendiri. Itu adalah kesalahan kita sendiri. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ingatlah bahwa sanksinya sangatlah berat. Dalam Markus 9 ayatnya yang ke-42, dalam Lukas 17 ayatnya yang kedua, dikatakan demikian, gantung batu kilangan di lehermu. Lalu seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Susi, mantan Menteri Kelautan kita, tenggelamkan. Ya. Oleh sebab itu sekali lagi, maksud dari sebab segala sesuatu adalah dari Allah atau dari Dia adalah segala sesuatu yang menyangkut kekayaan, kemurahannya, hikmat dan pengetahuannya, serta keputusan-keputusannya yang tiada terselidiki, dan jalan-jalannya yang tidak terselami, dan semuanya ini asalnya dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Artinya, saudaraku, bahwa segala sesuatu yang dimaksud di sini bermaksud untuk menyatakan tentang kebaikan-kebaikan Allah bagi manusia,
bukan tentang rancangan kecelakaan dan rancangan duka cita, rancangan sakit penyakit bagi kita. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kiranya firman Tuhan ini dapat menolong kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan dengan benar, agar kita tidak mudah terombang-ambing oleh berbagai pengajaran yang kelihatannya alkitabiah dengan untaian kata-kata yang indah dan menarik, padahal sedang menjerumuskan kita kepada cara pandang dan penyembahan yang tidak benar. Akhirnya, atas nama Gembala dan Badan Pengurus Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Tiberias Entrop, saya mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita berdoa, ada kata bijak yang terdapat di dalam Amsal 14 ayatnya yang ke-12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Mari kita bersatu dalam doa mengakhiri ibadah di Minggu Raya tanggal 26 April 2020 ini. Bapa, terima kasih. Kami sudah membaca, kami sudah mendengar, kami sudah merenungkan sebagian firman-Mu. Kami mengakui kami penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan sempurnakan ini bagi kami, sehingga kami boleh menjadi orang yang lebih setia lagi, lebih taat lagi dalam mengiring Engkau sampai Tuhan datang. Kekasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera, sukacita yang berlimpah nyata di dalam kehidupan saudara dari Allah Bapa kita, keselamatan sempurna dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan pimpinan penyertaan Roh Kudus tinggal menyertai kita semua sampai Yesus datang. Amin.